نستعين ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwafillah yang dirahmati Allah, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Abidin, ya, karangan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, di mana kita sudah sampai di Aqabah yang keempat, ya, Aqabatul Awarid. Jadi ada aqabatul ilmi, ada aqabatul taubah, ada aqabatul awaiq. Nah, sekarang aqabatul awarid. Apa itu aqabatul awarid? Yaitu tanjakan yang berisi berbagai macam rintangan-rintangan di saat seseorang akan beribadah kepada Allah. Yang sebelumnya adalah aqabatul awaiq, tanjakan di mana di situ berisi bujukan-bujukan dan rayuan-rayuan ketika seseorang akan beribadah kepada Allah. Aqabatul awarid itu ada 4. Ada al-awarid, penghalang yang menghalangi seorang itu untuk fokus beribadah, ada 4. Yang pertama rezeki, yang kedua al-akhtar, keprihatinan yang mencemaskan, yang ketiga asyadaid, kesulitan, dan yang keempat berbagai macam qada dari Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala aqabatul fastaqbalathu hahuna aqabatul awaridil arba'ah. Maka menghadapi akan seorang hamba di sini aqabatul awarid yang 4, tanjakan rintangan-rintangan yang 4. Fahtaja ila qat'iha bi arba'ati asya'. Maka hamba itu kepada menempuh tanjakan rintangan ini, bagaimana cara dia menempuhnya? Yaitu bi arba'ati asya', dengan 4 perkara. 4 rintangan ditempuh dengan 4 perkara. Dapat tak? 4 rintangan ketika seseorang beribadah itu ditempuh dengan 4 perkara. Nah, dia dapat tak? Fotokopi ada? Nah, ini dia asya. Jadi 4 rintangan ditempuh dengan 4 perkara. Apa dia? Nah, itu baru masuk yang fotokopi. At-tawakkuli 'ala Allahi subhanahu wa ta'ala fi mawdi'ir rizqi. At-tawakkul. Nah, jadi istilah, kalau tawakal itu kata kerja, ya. Jadi tawakul, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kedudukan atau tempat rezeki, supaya kita bisa fokus di dalam beribadah kepada Allah. Maka masalah rezeki itu harus bertawakal. Apa maksud tawakal itu? Kita jalankan usaha kita, kemudian kita serahkan
semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menyebabkan beribadah tenang gitu. Jadi waktu kita beribadah pun kita akan merasa nyaman gitu, karena tawakal tadi. Dalam hadis Nabi disebutkan, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kata Rasul, kalaulah kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Pagi dia keluar dalam keadaan lapar, kemudian sore dia kembali dalam keadaan kenyang. Nah, itu. Jadi tawakal. Yang kedua, untuk menghadapi aqabah awarid, tanjakan rintangan ini apa? Wattafwidhi ilaihi jalla wa azza fi mawdi'il khatar. At-tafwid. Tafwid itu pasrah. Pasrah kepada Allah jalla wa azza fi mawdi'il khatar, pada tempat yang kita itu prihatin di situ. Jadi posisi di mana kita itu cemas, maka lawan cemas adalah pasrah. Tadi masalah rezeki tawakal. Kalau kecemasan yang kita bawa pasrah. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecemasan tersebut. Nah, itu dia. Ada Abu Yazid Al-Bustami itu pernah ditanya oleh orang. Katanya, min aina ta'kul? Wahai Abu Yazid, dari mana kamu makan? Nah, kalau kamu terus fokus beribadah di sini, dari mana kamu bisa makan? Apa katanya? Maulaya yut'imul kalba wal khinzir. Tuhan saya Tuhan saya selalu memberikan makan anjing dan babi. Masa saya tak diberi? Gitu. Itu dia, anjing babi saja diberikan makan. Nah, masa awak enggak? Kan itu. Afatara ala yut'ima Abu Yazid, apakah kamu tak melihat Abu Yazid ini selalu makan, katanya. Nah, jadi ini kepasrahan gitu, terhadap berbagai macam kecemasan yang datang. Nah, gitu. Kemudian wasabri 'inda nuzuli syada'id, untuk menghadapi berbagai macam kesempitan, yang dibawa adalah sikap sabar di saat turunnya kesempitan tersebut. Harus kita bawa ya. Apa itu sabar? Sabar itu habsun nafsi 'alal ibadati wa masyaqqiha. Menahan diri atas ibadah dan kesempitan-kesempitan dalam beribadah. Kemudian cara menghadapi tanjakan rintangan ini apa? Waridha 'inda nuzulil qada, ridha ketika turunnya ketentuan Allah. Nah, jadi 4 dia. Tawakal, pasrah, sabar dan ridha. Nah, jadi apa namanya? TPSR. Nah, itu dia. Tawakal, pasrah, sabar, ridha. Nah, itu dia rumusnya. Menghadapi tanjakan rintangan ibadah gitu. Fa akhadha fi qat'i hadhihi al-'aqabah. Jadi setelah orang tadi punya modal 4 ini, dia pun memulai pada menempuh ini tanjakan. Mulai dia akhirnya melalui tanjakan tadi setelah punya 4 modal tadi, ya kan? Bi'idnillahi ta'ala, dengan izin Allah, wa husni ta'yidihi, dan dengan baiknya penguatan dari Allah, sokongan dari Allah. Falamma faragha min qat'iha, maka tatkala dia selesai dari menempuh ini tanjakan, ternyata tanjakan menjadi ahli ibadah itu banyak. Pikir dia selesai, rupanya belum, gitu kan? Wa'ada ila qasdil ibadah, dan dia pun kembali kepada tujuan ibadah. Nadhara,
tiba-tiba dia melihat, ya kan? Fa idzan nafsu fatiratun dha'ifah. Ternyata jiwa itu kendor, lemah. Sudah bertungkus lumus menghadapi rintangan, tiba-tiba semangatnya lemah, kendor. Malas pula beribadah, kaslah. La tanshatu wa la tanba'ithu li khairin. La tanshatu wa la tanba'ithu li khairin. Tidak semangat nafsu, tidak bangkit nafsu untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Kendor, lemah. Kama yahiqqu wa yanbaghi, sebagaimana yang sebenarnya dan seyogyanya nafsu itu harus semangat beribadah. Wa innama mailuha abadan ila ghaflatin, hanyalah kecenderungan nafsu itu selama-lamanya lalai, kepada lalai. Wada'atin, ketenangan, nafsu itu maunya tenang-tenang, kan gitu kan? Mau lalai, tenang-tenang. Warahatin, keadaan nyaman, lega. Wabatalah, nganggur, itu kan? Itu nafsu, maunya nafsu. Bal ila syarrin wa fudulin wa baliyatin wa jahalah, bahkan nafsu itu cenderung kepada keburukan, kesia-siaan, musibah, kebodohan. Nah, ini kalau sudah kendor semangat tadi. Kalau istilah kita masa futur katanya kan, masa lagi kendor semangat, lagi lemah kan itu kan. Kalau kata Pak Ramli lagi lemah katanya kan itu kan. Nah itu ya. Kalau seperti itu, fahtaja ma'aha huna, maka hamba tadi butuh bersama lemahnya hati, lemahnya jiwa itu di sini, ila sa'iqin yasuquha ilal khair, butuh pengarah, penuntun yang menuntun nafsu kepada kebaikan, wa ta'ah, dan kepada ketaatan. Butuh itu. Wa yunshituha lahu, dan butuh penuntun yang menyemangatinya untuk kebaikan. Dan nafsu butuh wazajirun, ya, butuh apa? Pengekang. Nah, itu dia, butuh di situ kepada zajirin, ya, zajirin ini, kepada pengekang. Yazjuruha, yang mengekangnya anis syarri wal ma'siyah, dari keburukan dan dari kemaksiatan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa dia pengarah dan pengekang tersebut supaya jiwa itu enggak lemah dari beribadah? Tadi tanjakan yang rintangan sudah lewat. Sekarang jiwa lemah. Sekarang obatnya apa kalau jiwa itu lemah? Wa yafturuha anhu, butuh kepada pengekang yang mengarahkan nafsu, meredakan nafsu dari keburukan. Apa dia? Wa huwa raja'u wal khaufu, itulah sikap raja dan sikap khauf. Jadi kita tuh supaya bisa semangat tuh butuh raja, butuh khauf, butuh harapan dan butuh kekhawatiran. Apa raja? Farraja fi 'azimi thawabillahi subhanahu wa husni ma wa'ada min anwa'il karamah wa tadhakkuri dhalik sa'iqun yasuquha fayab'athuha 'ala ta'ah. Itu dia. Sikap roja itu, ya, roja dalam mengharapkan besarnya pahala dari Allah dan baiknya apa yang Allah janjikan dari berbagai macam kemuliaan, dan mengingat-ingat itu semua, itu adalah pengarah yang mengarahkan nafsu, fayab'atsuha, lalu membangkitkan nafsu ala ta'ah, kepada ketaatan. Jadi sikap roja itu membuat orang semangat. Kenapa? Bagaimana caranya agar roja itu muncul? Sering-sering membaca fadilah amal. Nah, kalau kita mau jadi ahli sholat, sering-sering baca kelebihan sholat. Kalau mau jadi ahli Quran, sering-sering baca fadilah, baca Quran. Nah, kalau mau jadi ahli poligami, kalau mau jadi ahli sedekah, sering-sering baca fadilah sedekah. Kenapa? Muncul roja, sikap roja gitu. Wal khaufu, dan adapun takut, ketakutan,
min alimi iqabillah, dari pedihnya hukuman Allah azza wa jalla, wa su'ubati ma aw'ada min anwa'il 'uqubah, dan sulitnya apa yang Allah ancam dari berbagai macam siksaan, wal ihanah, dan penghinaan dari Allah, itu zajirun yazjuruha anil ma'siyati, itu adalah pengekang yang mengekang jiwa dari melakukan kemaksiatan. Wa yujannibuha wa yafturuha an dzalik, dan menjauhkan jiwa dan meredakan jiwa dari itu semua. Jadi kalau kita mau jangan jadi ahli maksiat, sering-sering baca hadis tentang ancaman. Nah, itu dia. Di antaranya kitab yang direkomendasikan itu Al-Kabair, dosa-dosa besar, karangan Imam Az-Zahabi. Nah, itu bagus tuh dibeli. Semuanya tentang hadis tentang dosa-dosa besar. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan maksiat tadi. Nah, gitu. Berikutnya kita lanjutkan di tafsir ayat 104 berapa tadi? 147 iya kan? 48 47 46 enggak? 45 sampai mana mau coretan? Coretannya sampai mana tuh? Ustaz, apa yang sampai mana Ustaz? Coretan Ustaz? Sampai 141. Jauh kali tuh. Ustaz, napis tuh. Enggak. Sampai di pertengahan dia biasanya. 145 kan? Ayat 145 di pertengahan. Wa aidan fa'in ikhtilafihim fima bainahum. Nah, itu dia. 145 wa aidan ya. Jadi orang-orang apa namanya? Yang menentang Rasul itu mereka tidak mau ikut kiblatnya Rasul. Nah, jangankan kiblatnya Rasul, sesama mereka pun kiblatnya pun saling berbeda-beda. Nah, itu dia. Sama orang tuh. Wa aidan fa inna ikhtilafahum fima bainahum hasilun. Dan juga maka sesungguhnya perselisihan mereka pada apa yang ada di antara mereka itu hasilun, terjadi. Ternyata perselisihan di antara mereka juga terjadi gitu. Bahkan pada tingkat saling mengeluarkan dari millah agama mereka sendiri. Nah, gitu. Wa ba'dhum ghairu tabi'in qiblata ba'din. Sebahagian mereka itu tidak mengikuti akan kiblat sebagian yang lain. Nah, itu dia, sebagian mereka tak ikut yang lain. Kemudian falaisa bigharibin minhum, maka tidaklah itu perselisihan ya, dan tidaklah perselisihan itu asing dari mereka. Enggak asing gitu, biasa gitu. Ma'adzalika, bersamaan dengan itu perselisihan ya. Jadi mereka itu bersamaan mereka memiliki sifat berselisih tadi ya. Alla yattabi'u qiblataka ya Muhammad, bahwasanya mereka tidaklah akan mengikuti kiblatmu wahai Muhammad. Jadi sudah dikasih tahu Allah gitu, supaya Rasul itu tak bersedih. Kenapa? Jangankan kiblatmu wahai Muhammad, sesama kiblat saja mereka pun juga berselisih. Nah, gitu. Jadi nggak usah mengharapkan mereka itu ikut kiblatmu. Nah, gitu. Ini maksudnya hiburan orang yang tidak mau ikut kebaikan. Setelah kita sampaikan, kita nggak usah terlalu open gitu, nggak usah terlalu bersedih. Kenapa? Yang penting kita sudah menyampaikan. Nah, gitu. Wahum al-a'da'u haqiqatan
haqiqatan al-hasadatu. Mereka itu adalah para musuh ya, dengan sebenarnya. Itu yang tak mau ikut kiblat Rasul tuh, yang sesama mereka berselisih itu sebenarnya musuh. Al-hasadatu, para pedengki. Wa qawluhu wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tidaklah kamu wahai Muhammad itu mengikuti kiblat mereka. Ablagu min qawlihi wala tattabi', jangan kamu mengikuti. Ayat ini mengatakan, dan kamu wahai Muhammad itu tidak mengikuti kiblat mereka. Ternyata kalimat itu lebih kuat daripada sekedar mengatakan jangan ikuti kiblat mereka. Itu dia. Kalau kalimat yang di atas itu lebih menunjukkan kekuatannya. Nah gitu. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya itu perkataan Allah wa ma anta bitabi'in qiblatahum itu ya, yatadammanu, mengandung apa? Mengandung akan annahu sallallahu alaihi wasallam itu ittasafa bimukhalafatihim. Jadi mengandung arti Rasul itu selalu menyelisihi mereka. Makanya di dalam kehidupan Rasul, Nabi itu selalu ingin menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani. Misalnya orang Yahudi tidak menyembir rambut ketika beruban, Rasul menyuruh menyemir. Orang Yahudi puasa tanggal 10 Asyura, Rasul menyuruh tanggal 9 ditambah. Nah gitu. Maksudnya menyelisihi, jangan sama gitu. Termasuk kiblat. Nah kan itu. Fala yumkin wuqu'u dzalika minhu, maka tak mungkin apa? Terjadi pengikutan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqul, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau atau bikulli ayatin, kalau mereka mendatangkan dengan semua tanda. Kenapa Allah tidak mengatakan, tadi di pangkal ayat mengatakan, Allah mengatakan, wahai Muhammad, kalau kamu mendatangkan kepada Ahlul Kitab setiap ayat, mereka enggak akan ikut kiblatmu. Lalu ketika berbicara tentang kiblat mereka, kenapa Allah tidak mengatakan walau atau bikulli ayatin ma anta bitabi'in qiblatahum? Kenapa enggak gitu ayatnya? Kalau mereka mendatangkan setiap ayat, kamu wahai Muhammad juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Kenapa enggak seperti itu kalimatnya, ayatnya? Li'annahum la dalila lahum ala qaulihim. Karena mereka enggak punya dalil atas klaim ucapan mereka itu, tidak ada dalilnya, sumbernya. Nah gitu. Wa kadzalika, dan seperti itu juga idza tabayyana al-haqqu bi adillatihi al-yaqiniyah. Kalau kebenaran itu sudah nyata dengan dalil yang yakin. Ya kan? Lam yalzam al-ityanu bi ajwibatin bi ajwibati syubahi al-waridati alaih. Sebenarnya sikap kita itu, kalau sudah jelas kebenaran dengan bukti yang yakin, maka tidak wajib kita itu mendatangkan jawaban dari berbagai syubhat, kesamaran yang datang. Jadi sebenarnya setiap syubhat, teori salah itu tidak perlu dijawab. Gitu. Jadi ini pengajaran kepada kita. Kita tidak harus selalu kok ceramah tuh membantah-bantah orang aja kerjaan, enggak perlu. Tampakkan yang benar, maka yang batil itu akan hilang. Itu aja. Li'annahu la haddalaha, karena sesungguhnya kondisi itu kondisi sesungguhnya kondisi la haddalaha itu tidak ada batasan baginya. Subhat itu tak terbatas. Kalau kita sibuk dengan mematikan subhat yang ini, muncul yang ini muncul yang ini. Jadi caranya bagaimana? Tunjukkan kebenaran tadi. Nah, gitu. Imam Malik ketika ada orang dari Irak datang kepada Imam Malik kan itu. Jadi ngeluh orang tuh. Banyak kali wahai Imam muncul aliran sesat di Baghdad, di Kufah.
Apa yang dilakukan Imam Malik? Beliau mengarang kitab Al-Muwatta. Apa katanya? Ajarkan ini kepada orang Irak. Kenapa? Dengan diajarkan itu orang tahu mana yang benar. Nah, gitu. Imam Al-Haddad itu menulis Ratibul Haddad ketika paham Syiah berkembang di Yaman, kan itu kan? Nah, suruh baca aja nih katanya kan itu. Suruh baca ini katanya. Daripada awak sibuk membantah-bantah aja kan itu kan? Bantah ini, bantah itu gitu. Kemudian wali annahu yu'lamu butlanu, kenapa enggak perlu dibantah? Karena sesungguhnya iya ya. Kondisi tersebut diketahui kebatilannya. Sudah jelas batil, tak apa dibantah gitu. Lil ilmi bi anna kullama nafal haqqa al-wadhiha fahuwa batil. Karena satu pengetahuan ya, satu hal yang sudah diketahui bahwasanya segala apa yang meniadakan kebenaran yang jelas maka dia batil. Jadi setiap perkara yang itu menentangi kebenaran maka dia kebatilan. Fayakunu hallu syubahi min babi tabarru', maka melakukan pemecahan, menjelaskan tentang syubhat-syubhat itu hanya termasuk dari bab anjuran saja. Gitu. Jadi yang wajib itu kita apa? Menampakkan kebenaran, bukan membasmi kebatilan tadi. Nampakkan kebenaran maka kebatilan akan hilang. Nah, gitu. Hanya sunnah saja, kalaupun mau sunnah. Nah, gitu. Makanya nggak usah semua ustadz ceramahnya bantah-bantah orang kan itu kan. Nah, itu dia. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, ayat yang mengatakan dan jika kamu ikut hawa nafsu mereka, innama qala ahwa'ahum. Di situ Allah cuma mengatakan hawa nafsu. Walam yaqul dinahum, Allah tidak mengatakan agama mereka. Kenapa? Li'anna ma hum alaihi mujarradu ahwiyati nafsin. Karena apa yang ada bersama mereka itu semata-mata hawa nafsu dari diri saja. Bukan dari ajaran agama, tapi dari diri, hawa nafsu diri. Hatta hum fi qulubihim, sampai mereka dalam hati mereka itu ya'lamun annahu laisa bidinin, bahwasanya apa yang mereka pegang itu bukanlah ajaran agama, gitu. Wa man taraka ad-din ittaba'al hawa la mahalata. Siapa yang meninggalkan agama pasti dia ikut hawa nafsu, mau tak mau. Qala ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, maka apakah kamu sudah melihat orang yang menjadikan tuhannya hawa nafsunya. Nah, tadi ya, menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Jadi artinya di sini kesimpulannya, kalau orang suka memponis-ponis ini salah gitu kan. Nah, kita tak usah sibuk dengan itu gitu. Tunjukkan aja kebenaran kita, gitu. Maka satu saat mereka akan capek sendiri dan berhenti dari menyerocos tadi itu kan, menyerocos dengan menyalah-nyalahkan tersebut. Nah, gitu. Baik, mungkin sampai di poin ini saja ya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.